Cerita ini bermula dari perjalanan sekelompok mahasiswa pecinta alam dari Surabaya yang sedang melakukan ekspedisi kecil ke kawasan pegunungan di ujung timur Pulau Jawa. 5 orang mahasiswa, Bayu, Niken, Rangga, Tiara, dan Fahmi memutuskan untuk menjelajahi jalur pendakian yang jarang dilalui di kawasan Gunung Raung. Mereka sudah merencanakan perjalanan ini jauh-jauh hari, membawa logistik, peta, serta alat komunikasi darurat. Hari itu, mereka berangkat dari base camp terakhir yang dikenal warga sebagai Pos Kumbang. Menurut info dari penjaga pos, ada satu jalur lama yang dulu pernah dipakai masyarakat zaman dahulu untuk bertani, tapi sekarang sudah tak digunakan lagi. Kalau kalian lewat sana, hati-hati. Nggak semua yang kalian lihat itu nyata, kata penjaga pos, Pak Soleh, sambil menatap Bayu dengan mata serius. Bayu hanya tertawa kecil. Tenang, Pak. Kami anak pecinta alam, sudah terbiasa medan ekstrim. Tapi Pak Soleh tidak ikut tertawa. Ia justru memberi mereka seikat daun kelor kering, katanya sebagai jimat penangkal gangguan. Kalau lihat sesuatu yang aneh, jangan dijawab, jangan ditanya, dan jangan ditinggal sendirian siapapun dari kalian, pesannya. Kelima mahasiswa itu pun melanjutkan perjalanan. Jalur yang mereka tempuh awalnya masih tampak wajar, menyusuri hutan pinus, sesekali melewati bekas ladang. Namun saat matahari mulai condong ke barat, mereka menyadari sesuatu yang janggal. Jalur yang mereka lalui tidak sesuai dengan peta. Kompas digital di HP mulai tak akurat, dan sinyal menghilang total. GPS muter-muter di tempat. Bahkan jam tangan pintar milik Rangga tiba-tiba mati, padahal baru dicas pagi tadi. Fahmi mulai cemas. Ini kayaknya kita udah keluar jalur. Apa balik aja? Tapi Bayu, yang jadi pemimpin tim, bersikeras melanjutkan. Sudah tanggung. Lagi pula jalurnya masih kelihatan. Mungkin ini jalur lama yang dulu dibilang Pak Soleh. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah jalan berbatu yang bersih, seolah baru saja dilewati banyak orang. Aneh, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda pemukiman atau aktivitas manusia. Dan dari kejauhan, tampak gapura tua dari kayu hitam dengan ukiran khas Jawa kuno. Di atasnya tertera tulisan besar yang nyaris pudar. Selamat datang di Desa Watu Likir. Ini desa? Di tengah hutan? Tanya Tiara heran. Desa itu tampak sepi, namun sangat bersih dan teratur. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, dengan halaman luas dan tanaman bunga yang tumbuh subur. Tidak terlihat kabel listrik, tapi rumah-rumah itu tampak terang dari dalam, seolah memakai pelita. Tiba-tiba, seorang nenek tua muncul dari balik pohon. Kalian pendaki ya? Mari, mampir dulu. Jangan jalan malam-malam. Kelompok itu saling berpandangan, sedikit ragu. Tapi rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. Nenek itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Ranti. Ia mengajak mereka ke sebuah rumah panggung besar yang katanya adalah balai tamu desa Watu Likir. Di dalam, mereka disuguhi teh hangat dan pisang rebus. Desa ini memang tidak semua orang bisa temukan. Hanya yang diundang saja yang bisa sampai sini, kata Mbah Ranti sambil tersenyum misterius. Ucapan itu membuat bulu kuduk Niken berdiri. Diundang? Maksudnya bagaimana? Tapi Mbah Ranti hanya tertawa kecil dan berkata, tidurlah dulu malam ini. Besok kalian akan mengerti. Malam itu, mereka menginap di rumah panggung yang luas. Tapi satu persatu dari mereka mengalami mimpi aneh. Bayu melihat dirinya dikelilingi orang berpakaian putih dengan mata hitam legam.
Tiara bermimpi dirinya sedang menari di tengah lapangan desa dengan iringan gamelan yang tidak terdengar seperti gamelan biasa. Lebih mirip suara logam dipukul keras. Saat pagi datang, mereka bangun dengan tubuh letih dan kepala pening. Tapi yang paling mengejutkan adalah keadaan desa yang berubah total. Rumah-rumah tampak tua, berlumut, dan reyot. Tanaman yang semalam tampak segar, kini layu dan mati. Jalanan penuh ilalang. Dan tidak ada satupun warga desa yang terlihat. Niken panik. Ini bukan desa yang sama. Ini seperti tempat terbengkalai. Fahmi memeriksa GPS. Masih tak ada sinyal. Bayu berusaha menghubungi lewat radio HT, tapi hanya terdengar dengungan aneh, seperti bisikan. Lalu, di ujung jalan desa, mereka melihat Mbah Ranti, berdiri kaku, dengan mata yang kini hitam sepenuhnya. Kalian sudah datang. Jangan pernah kembali sebelum tahu siapa kami sebenarnya. Seketika, langit menggelap. Kabut turun menutupi seluruh desa. Dan dari balik kabut, terdengar suara gong besar dipukul, lalu suara-suara langkah, dan bisikan lirih dari segala arah. Kelima mahasiswa itu kini sadar. Mereka bukan sedang bertamu di desa biasa, tapi telah memasuki wilayah yang bukan untuk manusia hidup. Kabut makin tebal. Suara gong yang bergema dari arah balai desa terdengar seperti gema kematian. 5 mahasiswa itu saling berpegangan, tak tahu kemana harus melangkah. Ini bukan mimpi, kan? Bisik Tiara, air matanya mulai menetes. Bayu berusaha tetap tenang. Kita harus keluar dari desa ini. Ikuti jalan ke arah kita datang tadi. Mereka menyusuri kembali jalur masuk desa, tapi yang mereka temukan bukanlah gapura kayu tempat mereka masuk, melainkan hamparan sawah kering dengan pohon-pohon mati. Jalanan berubah bentuk. Tidak ada lagi jejak mereka sebelumnya. Bahkan bekas sepatu mereka pun menghilang dari tanah. Fahmi mulai membaca doa. Niken menggenggam daun kelor pemberian Pak Soleh dan menggantungnya di leher. Di tengah kekalutan, muncul suara halus dari sisi sawah. Seorang gadis kecil berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang, mengenakan baju lurik lusuh. Mau pulang? Harus tahu dulu siapa yang kalian ganggu. Rangga mendekatinya dengan hati-hati. Adik, kamu siapa? Gadis kecil itu menoleh perlahan dan wajahnya tak memiliki mulut. Mereka menjerit panik dan berlari tanpa arah. Desa yang tadinya kecil, kini seperti tak berujung. Jalan bercabang, rumah-rumah bertambah jumlahnya, dan suara gamelan terus terdengar di kejauhan, seperti sedang mengiringi upacara. Akhirnya mereka tiba di sebuah pendopo besar yang tampak masih utuh. Di sana, tampak beberapa warga duduk bersila. Mereka berpakaian adat Jawa, mengenakan blangkon dan kebaya. Tapi, semuanya diam. Tidak berkedip, tidak bernapas. Bayu, mereka bukan manusia, ucap Niken gemetar. Saat mereka mendekat, seorang pria tua berdiri. Bajunya mirip lurah desa, lengkap dengan sabuk emas dan keris kecil terselip di pinggang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Darmo, tetua desa Watu Likir. Kami adalah warga yang tertinggal, terjebak waktu, terikat kutukan karena kesalahan masa lalu. Bayu berani bertanya, apa kesalahan itu? Ki Darmo menjawab pelan, kami menolak titah leluhur, melanggar batas antara dunia manusia dan lelembut. Dulu, desa ini makmur karena menjaga keseimbangan, tapi manusia menjadi serakah. Kami menebang hutan keramat, membuka lahan yang dijaga makhluk halus. Dan akhirnya mereka datang menuntut. Kami dibinasakan.
Tubuh kami membusuk, tapi jiwa kami tak pernah pergi. Tiba-tiba dari balik pendopo, bayangan hitam berwujud raksasa muncul, matanya merah membara. Semua warga mendadak menunduk dalam-dalam. Ki Darmo menoleh ke mahasiswa itu dan berkata, "Kalian bukan yang pertama tersesat ke sini, tapi mungkin kalian adalah yang pertama yang bisa membebaskan kami." Tiara gemetar. Bagaimana caranya? Ki Darmo menunjuk ke arah sebuah bukit kecil di utara desa. Di sana ada pohon jati tua. Di bawahnya terkubur pusaka desa, keris penyeimbang yang dulu kami rebut dari penjaganya. Kembalikan keris itu, maka pintu desa ini akan terbuka. Tanpa banyak pilihan, Bayu dan yang lain memutuskan mengikuti arah yang dimaksud. Dalam perjalanan menuju bukit itu, mereka diuji. Jalan dipenuhi kabut, suara tangisan, dan sesekali muncul sosok-sosok menyerupai kerabat mereka. Rangga bahkan nyaris terperangkap ilusi ibunya yang telah wafat, memanggil-manggil dari balik pepohonan. Setelah perjuangan panjang, mereka tiba di bawah pohon jati tua. Pohonnya besar, menjulang, dan di bawahnya ada batu nisan kecil tanpa nama. Bayu mulai menggali dengan tangan kosong, dibantu oleh Fahmi dan Rangga. Setelah sekitar 1 jam, mereka menemukan sebuah kotak besi tua. Di dalamnya tersimpan keris kecil berwarna keemasan yang memancarkan hawa dingin. Begitu keris itu terangkat, angin berhembus kencang. Suara jeritan terdengar dari seluruh penjuru desa. Pohon jati bergoyang seperti marah, dan dari balik kabut muncul sosok tinggi besar bertanduk, penjaga keris yang dulu dilanggar. Makhluk itu menatap Bayu tajam. Tapi ketika Bayu menundukkan kepala dan memegang keris dengan 2 tangan, lalu mengucap, "Aku kembalikan hakmu, bukan milikku." Makhluk itu menghilang dalam kabut, bersama suara lengkingan nyaring. Langit perlahan cerah. Suara gamelan berhenti. Kabut memudar. Mereka berlari kembali ke pendopo. Ki Darmo tersenyum. "Kalian telah menyeimbangkan dunia. Pintu pulang akan terbuka. Tapi ingat, dunia kalian tak selalu bisa menjelaskan yang tak terlihat." Tiba-tiba desa kembali berubah bentuk. Semua menjadi tua, runtuh, dan berdebu. Kelimanya pingsan di tempat. Saat mereka terbangun, mereka sudah berada di dekat pos kumbang. Pak Soleh dan tim SAR tengah mencari mereka setelah menghilang selama 2 hari. Yang membuat heran adalah, saat ditunjukkan peta tempat mereka pergi, desa Watulikir tak pernah ada di catatan manapun. Bahkan penduduk sekitar pun tidak ada yang pernah mendengar nama desa itu. Bayu hanya bisa menatap diam, lalu membuka tangannya, menggenggam sesuatu yang tidak mereka bawa sebelumnya. Sepotong kain lurik tua, dan setangkai melati kering. Sudah 3 hari sejak Bayu dan teman-temannya kembali dari Gunung Raung. Tubuh mereka masih lemas, tapi yang paling berat adalah tekanan batin setelah pengalaman mistis di desa Watulikir. Mereka sepakat untuk tidak membicarakan kejadian itu kepada siapapun. Tapi malam-malam mereka tak pernah tenang. Rangga mulai sering bermimpi buruk. Ia selalu melihat gadis kecil tanpa mulut berdiri di ujung kamarnya. Tiara mulai merasa ada yang mengawasinya setiap malam. Dan yang paling aneh, Fahmi mengalami luka gores di lengan setiap bangun tidur, seperti bekas cakar. Niken, yang paling peka, beranikan diri mendatangi seorang spiritualis di daerah Jember bernama Butumina. Ia dikenal sebagai penjaga batas gaib, keturunan juru kunci Gunung Ijen. Saat mendengar nama Watulikir, raut wajah Butuminah langsung berubah. "Nak, kalian tidak hanya tersesat, kalian sudah masuk ke wilayah arwah gentayangan. Mereka belum selesai dengan kalian."
Niken gemetar. Tapi kami sudah mengembalikan keris itu, Bu. Bu Tuminah menggeleng pelan. Kalian memang menyeimbangkan desa. Tapi ada satu jiwa yang belum dilepaskan. Ia yang selama ini menuntun kalian, gadis kecil tanpa mulut itu. Namanya Laras. Ia dikutuk oleh orang tuanya sendiri karena membocorkan rahasia pesugihan desa. Darah Niken terasa berhenti mengalir sejenak. Ia ingin kalian kembali, menolongnya keluar dari lingkar kutukan itu. Jika tidak, ia akan terus menempel. Tak lama setelah itu, keanehan makin menjadi. Saat sedang berkumpul di rumah Bayu, mereka mendengar suara langkah kecil di loteng. Padahal mereka semua ada di bawah. Saat diperiksa, tidak ada siapapun. Tapi di lantai, ada jejak kaki kecil dari lumpur dan darah. Keesokan harinya, Tiara ditemukan pingsan di kamar mandi dengan luka di punggung seperti cakaran. Di kaca kamar mandinya, ada tulisan dari embun, "Tolong aku pulang." Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Raung. Meski penuh ketakutan, mereka sadar hanya dengan menghadapi langsung arwah Laras, mereka bisa lepas dari teror yang terus menghantui. Bu Tuminah memberikan mereka air bunga 7 rupa, seuntai benang merah, dan sebuah cermin tembus pandang dari zaman Mataram. Katanya, hanya dengan cermin itu mereka bisa melihat dunia arwah dengan lebih jelas. Malam itu, mereka tiba kembali di pos Kumbang. Pak Soleh terkejut tapi tak melarang mereka. Ia hanya berkata lirih, "Kalau kalian sudah dipanggil kembali, artinya memang belum selesai urusannya." Dengan membawa peralatan minim dan hati penuh doa, mereka masuk ke jalur lama yang dulu mereka lewati. Aneh tapi nyata, gapura desa Watulikir muncul lagi di hadapan mereka. Tapi kali ini, desa itu gelap total. Tak ada satupun cahaya, tak ada suara, hanya kabut kelabu menggantung di udara. Saat mereka melangkah masuk, mereka mendengar tangisan lirih di kejauhan. "Aku tak bermulut, bukan karena cacat, tapi karena disumpal agar tak bicara." Suara itu menggema dari balai desa yang dulu mereka tinggali. Mereka masuk dengan hati-hati, dan di tengah ruangan, tampak Laras berdiri. Tubuhnya kini utuh, tapi wajahnya tertutup kain merah. Niken mendekat, membawa cermin tembus pandang. Saat cermin diarahkan, tampak wajah asli Laras, penuh luka, mulutnya dijahit, dan mata penuh kesedihan. "Aku dihukum karena mengadu ke dukun desa bahwa bapakku membuat perjanjian darah. Mereka takut, lalu aku dikutuk agar diam selamanya." Bayu terisak, "Kami bisa bantu. Tapi bagaimana?" Laras menunjuk ke halaman belakang balai desa, di mana terdapat sumur tua tertutup kayu. "Di sanalah arwahku diikat." Suara-suara itu berasal dari dalam sumur, mereka yang juga dikorbankan. Dengan hati-hati, mereka menuju sumur. Begitu kayunya dibuka, hawa panas menyeruak keluar. Dari dalam sumur terdengar suara rintihan, tangisan, dan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Fahmi membaca ayat-ayat suci, dan Bayu menjatuhkan air bunga 7 rupa ke dalam sumur. Tiba-tiba sumur itu bergetar, dan dari dalamnya muncul asap hitam berbentuk wajah manusia, berteriak kesakitan lalu menghilang ke langit. Laras tersenyum, mulutnya mulai muncul. Perlahan menjahitannya terbuka. "Terima kasih. Kini aku bisa bicara. Kini aku bisa pulang." Lalu tubuh Laras menghilang menjadi cahaya. Desa Watulikir bergetar. Rumah-rumah runtuh. Gapura terbelah 2. Gamelan berbunyi keras 1 kali, lalu senyap. Kelima mahasiswa itu pingsan lagi. Mereka terbangun pagi hari, di tengah ladang jagung.
ditemukan oleh petani lokal yang mengatakan mereka tidur di sana semalaman. Saat mereka kembali ke pos kumbang, Pak Soleh hanya tersenyum, lalu berkata, "Desa itu akhirnya benar-benar hilang. Kalian telah membebaskannya." Bayu menatap langit. Di genggamannya masih ada seuntai pita merah kecil, milik Laras. Semenjak kembali dari desa gaib itu, kehidupan Bayu dan teman-temannya perlahan kembali normal. Tapi bekas-bekas gangguan dari dunia arwah belum sepenuhnya hilang. Kadang, Tiara masih mendengar suara gamelan menjelang tidur. Fahmi sering mencium bau bunga melati padahal tidak ada satupun bunga di sekitar. Yang paling parah terjadi pada Rangga. Ia mengalami halusinasi melihat sosok Laras berdiri di antara kerumunan orang. Namun, setiap ia berkedip, sosok itu lenyap. Akhirnya, mereka berkumpul kembali di rumah Niken dan sepakat menemui Butuminah sekali lagi, mencari kejelasan dan penutup yang benar-benar tuntas. Butuminah menatap mereka serius, lalu membuka sebuah kitab kuno beraksara Jawa. Ia berkata, "Kalian telah membebaskan Laras, tapi masih ada satu pintu yang belum kalian tutup, pintu penghubung dunia kalian dan dunia mereka. Jika pintu itu terbuka terlalu lama, arwah lain bisa keluar dan menempel ke tubuh manusia." Bayu bertanya pelan, "Apa yang harus kami lakukan?" Butuminah mengeluarkan sebuah kendi tanah liat, diberi benang merah dan dibungkus kain putih. Kendi ini adalah penutup gerbang. Tapi kalian harus kembali ke titik pertama desa itu muncul. Di sana, kuburkan kendi ini sebelum matahari terbenam. Jika kalian gagal, maka kalian sendiri yang akan jadi penghubung dua dunia. Tanpa buang waktu, mereka kembali naik ke kaki Gunung Raung. Tapi mereka sadar gapura desa Watulikir sudah tidak ada lagi. Hutan tampak seperti biasa. Jalur yang dulu berubah-ubah kini terlihat seperti jalur pendakian normal. Namun ketika matahari mulai menurun, angin kencang berhembus dari timur. Suasana hutan berubah drastis. Suhu turun. Kabut muncul perlahan. Dan muncullah bayangan gapura dari cahaya samar. Tak sejelas dulu, tapi cukup untuk menuntun mereka ke titik yang Butuminah maksud. Di tanah lapang yang dulu jadi halaman balai desa, mereka mulai menggali lubang. Tapi suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan dalam bahasa Jawa kuno, tangisan perempuan, dan suara kayu patah. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka retak, dan muncul sosok-sosok samar, arwah lain yang tak ingin pintu ditutup. Bayu memegang kendi erat-erat, sementara Rangga membaca doa, dan Tiara memercikan air bunga. Niken mengubur kendi itu sambil menangis karena mendengar suara Laras di kejauhan berkata, "Cepatlah, mereka tak ingin kalian berhasil." Saat kendi sepenuhnya tertanam dan tanah ditutup, sebuah ledakan cahaya putih menyambar dari langit ke tanah. Semua suara berhenti, kabut tersedot ke langit, dan satu persatu, sosok-sosok arwah itu memudar. Hutan kembali sunyi, langit bersih, tidak ada lagi sisa-sisa keanehan. Bayu, Rangga, Niken, Tiara, dan Fahmi terduduk lemas di tanah. Tapi mereka tahu, semuanya telah selesai. 3 bulan kemudian, mereka berlima kembali ke kampus. Namun masing-masing dari mereka berubah. Bukan hanya karena pengalaman mengerikan yang mereka lalui, tapi juga karena mereka kini tahu bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa dijelaskan logika. Niken memilih mendalami dunia spiritual, menjadi relawan di komunitas pelestarian budaya mistik. Fahmi aktif di lembaga penyuluhan gangguan metafisik. Tiara menulis buku berjudul Di Antara Kabut Watulikir, yang kemudian viral. Rangga mulai rajin salat, dan Bayu diam-diam sering mengirim doa untuk Laras.
Dan pada suatu malam, ketika semua sudah tertidur, Bayu bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan, dan Laras muncul dalam wujud yang utuh. Mulutnya kini tersenyum, wajahnya tenang. "Terima kasih telah membuatku pulang. Sekarang, kalian bisa hidup tenang." Laras berjalan menjauh, dan perlahan menghilang bersama hembusan angin malam. Desa Watulikir mungkin sudah tidak ada, tapi jejaknya tertinggal dalam kenangan. Dan setiap orang yang naik ke Gunung Raung akan selalu merasa seperti ada yang mengawasi. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi manusia yang melanggar batas dunia gaib.